Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pelajaran Bahasa Indonesia berbasis daring. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Kaidah Penggunaan Huruf Kapital. Seperti yang kalian ketahui, penulisan huruf kapital ini seringkali diabaikan ya oleh beberapa siswa, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Maka dari itu sangatlah penting untuk disampaikan supaya terbiasa dalam menggunakan huruf kapital yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Baik, untuk yang pertama, di sini bisa kalian simak bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ini dari SD juga kalian sudah tahu ya, bahwa awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Misalnya, kalau kalimat pertanyaan, apa maksudnya? Berarti huruf A-nya itu kapital. Ini ada kalimat biasa, dia membaca buku. Ya, D-nya kapital. Kemudian kita harus bekerja keras. K-nya besar atau kapital ya. Selanjutnya, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, ini juga di SD kalian pasti sudah diajari ya oleh guru bahasa Indonesianya. Misalnya, Amir Hamzah, ini nama orang ya kan? Berarti A sama H-nya itu kapital. Nah, untuk julukan, Dewa Pedang. Nah, D-nya kapital, P-nya kapital. Selanjutnya di sini Dewi Sartika, kemudian Alessandro Volta, ini nama orang ya. Kemudian Halim Perdana Kusuma juga nama orang. Andre Marie Ampere, ini nama orang juga. Dan sampai sekarang kita menggunakan ampere ya. Nah, kalian pasti tahu kan penggunaan kata ampere itu untuk menyatakan apa tuh? Berapa ampere gitu kan. Nah, kalian pasti tahu tuh. Ada di pelajaran IPA. Kemudian Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, Mujair, M-nya ini kapital. Jenderal Kancil ini julukan. Rudolf Diesel ini nama orang, mesin diesel ya. Asal katanya mesin diesel ini dari nama orang, Rudolf Diesel. R sama D-nya kapital. Nah, itu huruf apa namanya? Huruf kapital pada nama orang atau julukan. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Nah, ini kayak tadi ampere. Ampere kalau misalnya nama orang, A-nya kapital. Tapi kalau ampernya itu menyatakan ukuran, A-nya tidak besar, tidak kapital. Ya, contohnya nih, ikan mujair, M-nya kecil. Mesin diesel. Nah, bukan nama orang, tapi nama mesin ini. Ya, beda sama yang tadi. Ini 5 ampere. Nah, beda kan? Jadi ditulisnya tetap huruf kecil. Baik, selanjutnya ada 10 volt. Nah, ini juga volt itu nama orang juga. Tapi ketika digunakan dalam satuan ukuran, maka volt ini ditulisnya V-nya kecil. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Contoh, Abdurrahman bin Zaini. Bin ini tidak, B-nya itu tidak besar ya, tidak kapital, tapi kecil. Kemudian Siti Fatimah binti Salim, bintinya B-nya itu kecil. Indani Boru Sitanggang, B-nya juga ini kecil. Selanjutnya Charles Adrian Van Ophuijsen. Nah, jadi huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari ya. Kalau di kita ini di Islam bin, kemudian binti. Kalau di Sumatera Utara boru, ya kan. Kalau Van ini biasanya dia orang Belanda ini, ya kan. Baik, selanjutnya ayam jantan dari timur. Nah, ini juga sama, tidak ditulis kapital. Oke. Mutiara dari selatan, D-nya tetap kecil. Baik, selanjutnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung atau kalimat langsung. Contoh kalimatnya, adik bertanya, kapan kita pulang?
Nah, K-nya itu kapital. Ya, adiknya tentu itu awal kalimat. Kemudian K-nya, kapan itu menyatakan dia petikan langsung. Ya, ada tanda petik duanya di situ tandanya. Kapan kita pulang? K-nya ditulisnya kapital. Selanjutnya, orang itu menasihati anaknya. Berhati-hatilah, nak. Nah, B-nya itu kan berhati-hati itu petikan langsung. Maka B-nya kapital. Orang, O-nya itu kapital. Kenapa? Karena awal kalimat. Ya, nak juga sama. Ini menyatakan bahwa julukan orang ya, nak. Makanya ini dibesarkan. Lanjut, mereka berhasil meraih medali emas katanya. Ini juga sama, petikan langsung, ada tanda petiknya. Besok pagi katanya mereka akan berangkat. Nah, bisa kalian lihat ya. Di situ besok paginya B-nya kapital. Baik, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam. Ini udah tahu ya, I-nya kapital. Al-Quran. Ingat, Al-Quran, bukan Al-Quran. Karena dalam bahasa Indonesia itu ditulisnya Al-Quran. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Al-Quran. A-nya kapital. Selanjutnya Kristen, K-nya kapital. Alkitab, A-nya kapital. Hindu, Weda, lihat ya, Allah, Tuhan, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, nya-nya ini N-nya kapital. Nah, ini kata ganti nih. Kata ganti untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, hambanya. Hambanya Allah maksudnya, hambanya Allah itu. Kemudian, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Mu di sini juga kata ganti untuk Tuhan. Makanya M-nya kapital. Engkau juga begitu sama. Kayak kan? Kata ganti untuk Tuhan. Baik, itu ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Sultan S-nya ditulis kapital. Mahaputra, M-nya ditulis kapital. Haji, nah ini dia Haji Agus Salim, Haji Abdul Somad. Nah, H-nya itu ditulis kapital. Imam Hambali, Imam ya kan? I-nya kapital. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, N-nya semuanya itu tulis kapital. Raden Ajeng Kartini, R-A ya kan? R-nya kapital, A-nya kapital. Dr. Muhammad Hatta, D-nya kapital. Agung Permana, A-nya kapital, P-nya kapital. Sarjana hukum, S-nya kapital, H-nya kapital. Irwansyah, Magister Humaniora, ya kan? M.Hum. Nanti ada penulisan untuk gelar, nanti ada selain. Ini kalau ditulisnya lengkap, maka tetap saja awal katanya itu ditulis dengan huruf kapital. Sarjana hukum, SH ya kan? S-nya kapital, H-nya kapital. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat lagi. Baik, untuk berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia, ya, Y-nya kapital nih sama M-nya ya. Karena di sini gelar kehormatan, selamat datang yang mulia. Berikutnya, semoga berbahagia Sultan. Ini gelar kehormatan juga, ya kan? Bisa keturunan juga Sultan itu kan. Terima kasih Kiai. Nah, K-nya kapital. Selamat pagi dokter. D-nya kapital. Jabatan, profesi, ya kan? Ingat, keagamaan, profesi, dan nama jabatan, serta pangkat. Nah, ingat itu kapital. Silakan duduk, Prof. P-nya kapital. Mohon izin, Jenderal. J-nya seringkali salah nih. Banyak yang menggunakan kata izin dengan menggunakan huruf J. Padahal sebenarnya adalah ditulis dengan huruf Z. Izin, bukan izin. Nah, beda tuh. Jadi tolong dibedakan ya. Jangan sampai kalian menyampaikan kepada Bapak atau Ibu guru, Pak, mohon izin. Saya hari ini tidak masuk. Salah itu. Harusnya Pak, mohon izin pakai Z.
Oke ya. Baik, berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden, W-nya besar, P-nya besar atau kapital ya. Perdana Menteri Nehru, P-nya kapital, M-nya kapital. Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Proklamator Republik Indonesia, P-nya kapital. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu semuanya ditulis kapital tuh depan-depannya. S-nya, J-nya, K-nya. Ya kenapa? Karena nama instansi. Ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan misalnya. Ya, jadi nama instansi atau nama tempat itu tulisnya dengan huruf kapital awal katanya ya. Dan Gubernur Papua Barat, G-nya kapital. Gubernur. Gubernur DKI Jakarta. Ya kan? Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, B-nya kecil. Nah, I-nya yang besar. Bangsa Indonesia. Oke? Selanjutnya, suku Dani. S-nya juga gitu, suku. Nama sukunya yang besar, bukan tulisan sukunya. Tulisan sukunya S-nya kecil. Tapi setelah tulisan suku itu, nama sukunya ditulis kapital. Suku Dani, suku Baduy, B-nya berarti kapital. Ya. Bahasa Bali. Nah, ini juga sama. Bahasa Bali, bahasa B-nya kecil, nama bahasanya baru kapital. Bali ya. Kemudian bahasa Sunda, S-nya kapital. Bahasa Jawa, J-nya kapital. Selanjutnya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Maksudnya gimana nih? Kita lihat contohnya. Pengindonesiaan kata asing. Walaupun di situ ada kata Indonesia, tapi tidak menyatakan itu sebuah negara. Tapi di sini maksudnya adalah ada kata-kata asing yang mengalami melebur menjadi bahasa Indonesia. Ya, yang menjadi bahasa Indonesia. Maka disebutnya pengindonesiaan kata asing. Kemudian ke-Inggris-Inggrisan. Nah, Inggris memang nama negara, tapi di sini bukan yang dimaksud negara, ya. Bahwa di sini dimaksudnya adalah bahwa dia atau seseorang itu sifatnya seperti ke-Inggris-Inggrisan gitu. Ya, jadi tulisnya tetap kecil, tidak kapital. Kejawa-jawaan. Ini juga sama, walaupun di situ ada suku Jawa, tapi tidak menyatakan suku, nama suku. Ya, tapi kepada sifatnya. Ya, kata turunannya. Oke? Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ini penting nih. Ini sering kalian temui ya. Tahun Hijriah, T-nya kecil tuh. Hijriahnya yang besar. Kemudian tarikh Masehi, M-nya yang kapital. Bulan Agustus, B-nya yang kecil. Agustusnya A-nya yang besar. September, S-nya yang besar. Oktober, O-nya yang besar. Bulannya, B, tulisan bulan, B-nya kecil. Bulan Maulid, ya, hari Jumat. Nah, ini juga sama, bukan Jumat ya, tapi Jumat. Ya, tulisannya Jumat. Cuma kita sering logatnya itu seperti tulisan Arab ya kan, Jumat. Biar lebih fasih gitu. Hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal. Nah, itu ya. Jadi tulisan nama bulannya B-U-L-A-N, B-nya kecil, nah, tapi nama bulannya yang besar. Hari gitu sama ya. H-nya kecil, hari. Kamis, K-nya yang besar. Oke ya. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika. K-A-A-nya ini kapital. Perang Dunia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Catatan ya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama
tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini karena bukan peristiwa sejarahnya, ya. Jadi Soekarno dan Hattanya itu ditulis kapital karena nama orang, ya kan, S sama H-nya. Nah, memproklamasikan itu keterangan aja, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia karena nama negara. Ini bukan nama peristiwa sejarah, tapi dia hanya menerangkan. Nah, kalau yang atas itu peristiwa sejarahnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu nama peristiwanya. Tapi yang kalimat bawah ini hanya menerangkan bahwa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Ini juga sama. Ya. Karena di situ ada rangkaian kalimatnya. Oke ya. Baik, huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Jakarta. J-nya kapital. Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat. Nah, kalau ini pulau itu P-nya ditulis kapital nih. Ya, kalau tadi kan suku S-nya kecil. Ya kan? Kalau ini pulau P-nya kapital. Tulisan pulaunya ya. Pulau Miangas, Pulau Roti. P-nya kapital, R-nya kapital. Amerika Serikat, nama negara. Bukit Barisan, Jawa Barat, Dataran Tinggi, Dieng Danau Toba, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Ngarai Sianok, Jazirah Arab. Nah, ini contoh-contoh nama geografi. Kalau Jalan Sulawesi ya nama jalan biasanya. Kalau Bapak Jalan Al Mubarok berarti J-nya kapital, Al Mubarok A-nya kapital. Itu ya, alamat tuh. Ya. Baik, Selat Lombok ya kan. Catatan nih. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke teluk, mandi di sungai. Kan tidak ada nama geografinya, hanya sungai aja. Maka S-nya ditulis kecil. Menyeberangi selat, berenang di danau. Selatnya nggak ada namanya juga, danaunya juga nggak ada. Maka ditulis kecil. Huruf pertama, nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Jeruk Bali. Nah, ini ya B-nya tidak kapital. Kan nama tempat. Bukan. Ada nama geografi, bukan. Nama jeruk. Jeruk Bali namanya. Nah, itu ya. Kacang Bogor juga gitu sama. Maka itu Bogor. Nama geografi. Bukan. Ini nama kacang. Namanya kacang Bogor. Itu. Makanya B-nya ditulis kecil. Nangka Belanda. Nah, ini juga. Belanda nama negara, Pak. Bukan. Ini nama nangka. Jenisnya nangka Belanda. Itu ya. Petai Cina. Nah, ini juga sama. Jadi ditulisnya kecil ya. Jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, gitu ya. Baik. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir. Nah, Jawa di situ ditulisnya kecil, sama kayak tadi. Oh, ini bukannya nama daerah Pak Jawa, geografi. Bukan, ini nama gula. Gula Jawa, itu ya. Kunci Inggris, kunci tolak. Kunci Inggris juga sama tuh. Nah, walaupun di situ nama negara, tapi bukan negara, tapi ini nama kunci. Namanya kunci Inggris, gitu. I-nya ditulis kecil, ya. Nah, contoh berikut bukan nama jenis nih, beda lagi. Kalau ini dia mengoleksi batik Cirebon, itu memang benar batik Cirebon. Karena apa? Asalnya dari Cirebon. Ya, kalau kunci Inggris emang Inggris bikin kunci kayak gitu doang kan banyak. Inggris bikin kunci banyak, ya kan? Nah, kalau batik Cirebon khas dia, batik Pekalongan dari Pekalongan, batik Solo, maka ditulisnya tetap kapital. Batik Yogyakarta, batik Madura. Oke ya, bisa dilihat perbedaannya ya. Selain film Hong Kong, juga akan diputar film India. Nah, ini juga sama nih. Karena ini bukan nama jenis, tapi nama memang identitas nama negaranya. Film Hong Kong ya kan, yang main orang-orang Hong Kong gitu. Kalau tadi kunci Inggris, yang megang bukan orang Inggris, orang-orang Indonesia. Nah, gitu ya. Film Korea pasti yang main orang-orang Korea. Film Jepang yang main orang-orang Jepang. Film Indonesia yang main orang Indonesia.
Walaupun di situ misalnya nanti ada tokoh dari luar, tetap saja yang tokoh utamanya adalah orang asli negara itu. Nah, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan. Ini juga sama nama-nama tarian. Ini bukan nama jenis, makanya ditulisnya dengan huruf kapital. Oke? Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Contoh, Republik Indonesia. Tulis kapital semua ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR. M-nya besar, P-nya besar, R-nya besar. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, ini kan nama sebuah organisasi, lembaga, badan ya. Nah, ini peraturan presiden. Nah, ini juga sama, dokumen nih ya. Maka ditulisnya setiap awal katanya itu kapital, kecuali tadi yang kata depan tuh seperti di, ke, ya kan di sini dan atau itu kan tetap ditulis kecil kan. Kemudian dalam D-nya ditulis kecil, serta juga ditulisnya kecil. Itu ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ditulis kapital semua. KUHP, KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh nih, saya telah membaca buku dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Ke-nya situ ditulisnya kecil. Kenapa? Karena dia kata tugas atau kata depan ya. Nah, kalau kata judulnya, bukunya, ditulisnya kapital. Itu kan judulnya dari F. Maria. D-nya kapital, A-nya kapital, M-nya kapital. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Ini nama buku, Bahasa dan Sastra. Dan-nya tulisnya D-nya kecil. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Ya, bisa kalian lihat perbedaannya ya. Baik. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, ini tadi nih, SH, Sarjana Hukum. S-nya kapital, H-nya kapital. Ingat tulisannya itu. S titik H titik. Kemudian S titik K titik M, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kalau DG titik Daeng. Ini gelar, nama-nama gelar ya. Atau sapaan. DT itu datuk. S titik Sarjana Sastra. R titik A titik Raden Ayu. Ingat, setelah huruf titik gitu. Tapi setelah nama orangnya kasih koma dulu. Misalnya Aldi Budianto, koma S titik H titik. Nah itu jadi kasih koma dulu. S titik H titik Sarjana Hukum. Ya. MA, MHUM, bisa lihat ya. MSI, KH, Prof, DR, ya kan doktor. Kalau D-nya kecil, R-nya kecil, itu dokter. Ya kalau ini dokter, D-nya besar, R-nya kecil. Ya, itu bisa lihat. PDT titik pendeta, SDR titik saudara. Nyonya N-nya. Semua huruf depannya yang kalau N-nya ini TN ditulisnya kapital. Ya. Kalau nama gelar pendidikan atau gelar pangkatan kuliah ya kan, itu tulisnya kalau dua huruf saja itu kapital semua. Nah, setelahnya kalau ada kata huruf-huruf lain tulisnya kecil, kayak tadi nih M titik hum, H-nya kapital, UM-nya kecil, gitu ya. Baik, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Ya, bapak ya kan. Di sini B-nya kapital. Silakan duduk di surat saudara, S-nya ditulis kapital. Ya, karena di sini hubungan kekerabatan. Hai, kutu buku, sedang membaca apa? Nah,
Bu, saya sudah melakukan hal ini kepada Bapak. Jadi di sini ada ingat tapi di sini ditulisnya dalam kalimat langsung ya. Karena di sini merupakan dalam penyapaan ya. Maka ditulisnya kapital. Bapak, Ibu, kakak, adik ya, paman. Catatan nih, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Itu bukan penyapaan ya, tapi hanya keterangan aja. Kita harus pernyataan ini mah, bukan penyapaan. Ini pernyataan. Kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Maka tidak ditulis kapital. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Ini juga bukan pernyataan. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Anda, kata Anda itu tulisnya kapital A-nya ya. Siapa nama Anda? Oke, baik. Cukup ya materi kali ini. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.